Oke gitu, Kan boleh ya? kalau CEO tak sibuk kan, banyak suruh-suruh Iya anak betul buah kan, betul. Iya. bisa langsung Iya klik. betul. Iya betul. Ya, ini nih sebagai wujud pemerintah memberikan kemudahan Oh betul. bagi UMK. Dia harus cakap hukum. Harus cakap Cakap hukum. Cakap hukum tuh paham tentang hukum berarti. Bukan. Jadi Beda. apa cakap hukum tuh? Cakap hukum itu adalah orang-orang yang tidak berada di bawah pengampuan. Apalagi itu? Nah, Kapan lagi jadi CEO dengan 50.000? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pengayoman, jumpa lagi dengan saya Wak Ahmed di acara yang korang tunggu-tunggu selalu setiap bulannya, yaitu Sembang Hukum. Oke, kali ini kita akan bahas, korang lihat kan, saya ini udah berdandan kayak CEO. Kali ini kita nak bahas macam mana cara kita jadi CEO. Macam di drama-drama Cina tuh ya. Di ruangan ini dah hadir narasumber kita yang sangat cantik sekali pada pagi hari ini, yaitu Nalia Safitri. Selamat datang. Akak Nalia, selamat datang. Terima kasih sudah bersembang ke sini. Akak Nalia, apa kabar? alhamdulillah baik, Bang Ahmed. Boleh panggil Bang, boleh. Boleh biar nampak muda. Iya, memang masih muda kan? Muda kali. Okey, Akak Nai, mungkin bolehlah kenalan dulu. Oh iya Bang. Oke, perkenalkan, nama saya Nalia Safitri. Saya merupakan analis hukum ahli pertama pada kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Tusi saya sehari-hari di bidang administrasi hukum umum, salah satunya terkait badan usaha dan badan hukum. Wah, cocok betul lah, pas lah tu ya kita undang Kak Nai ni sebab kita nak tahu macam mana cara nak jadi CEO. Okeylah Kak Nai. Sebelum kita jauh sampai ke sana, sampai ke CEO tadi tu, seperti yang kita tahu lah kalau kita nak ada usaha tu kan ada badan usaha yang kita punya tu kan ada kayak yang kita tahu umum itu CV, PT, firma dan sejenisnya lah tu ya. Yeah. Apa benda tu? Masuk kategori apa? Jadi Benda-benda tu. yang macam abang sebutkan tadi itu ada PT, ada CV, ada firma. Nah, untuk PT dan CV ini merupakan dua bentuk yang berbeda. Okay. Karena kalau PT itu adalah badan hukum. PT badan hukum. Kalau CV itu bukan badan hukum tapi hanya badan usaha. Usaha. Bedanya badan hukum PT dan CV apa? Nah, kalau badan hukum itu konsepnya adalah pemisahan tanggung jawab. Jadi ada limited liability. Nah, pemisah tanggung jawab itu jadi nanti tanggung jawab pemilik itu hanya terbatas dari modal yang dia setorkan. Nah, itu untuk PT. Sementara kalau CV karena tidak ada pemisahan tanggung jawab, maka tanggung jawabnya itu masuk ke harta pribadi si pemilik CV. Okey, berarti macam kalau itu. Kita nak bentuk usaha kayak gitu tuh, kalau saya tengok-tengok ya, yang kita tahu tuh tak bisa sendiri. Betul tak? Ya, betul. Kayak PT itu minimal harus 2, CV pun juga harus 2, firma pun juga minimal harus 2. Nah, kalau kayak saya nih, nak buka usaha sendiri, nak saya legalkan, bisa tak kira-kira? Nah, kalau dulu tak bisa. Oh, dulu tak bisa? Dulu tak bisa. Sekarang bisa? Sekarang dah bisa. Oh, dah bisa. Apa nama dia tu? Nah, sekarang tu namanya perseroan perorangan, Bang. Perseroan perorangan. Perseroan perorangan. Karena memang didirikan oleh satu orang. Satu orang dah bisa buat? Makanya namanya perseroan perorangan. Oh gitu. Jadi kalau orang tahu tu, orang tahunya kan PT, perseroan terbatas ya. Itu kan lebih dari satu orang. Tadi 2 orang minimal ya. Minimal 2 orang. Nah, sekarang 1 orang bisa? Bisa. Cocok nih. Cocok lah. Dah bisa lah ni berarti ya kita buat perusahaan ya. Dah cocok, gaya pun dah macam CEO. Gaya dah boleh lah ya. Tapi perusahaan belum punya. Boleh. Okey Kak Nai, terkait dengan yang Kak bilang tadi, perseroan perorangan. Perseroan perorangan itu kan benda baru berarti. Berarti baru di kapan mulai itu? 2021. Nah, dia seorang diri, jadi kita bisa mendirikan perusahaan. Iya, betul. Nah, apa benda tu boleh jelaskan tak? Agak lebih panjang sikit. Nah, jadi kan yang tadi macam abang cakap kan, kita ni sebelumnya tahunya itu cuman PT perseroan terbatas. Oh ya. Yeah. Belum ada bentuk baru yaitu perseroan perorangan. Nah, perseroan perorangan ini merupakan bentuk usaha baru
dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, bentuk entitas baru. Karena sebelumnya yang kita ketahui itu untuk menjalankan kegiatan usaha itu adalah dalam bentuk PT. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, di Undang-Undang 40 2007 itu disebutkan definisi perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian. Nah, untuk melakukan kegiatan usahanya, ya, seluruh modal itu terbagi dalam lembar saham. Nah, kemudian lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja. Di Undang-Undang Cipta Kerja ini muncullah namanya perseroan perorangan. Jadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dimunculkan dua pengertian perseroan. Yang pertama, perseroan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PT tadi. Nah, yang kedua disebutkan atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria sebagai kegiatan usaha mikro dan kecil. Berarti untuk usaha mikro ke bawah? Ya, jadi untuk perseroan perorangan ini memang diarahkan untuk UMK. Oh, targetnya memang UMK. Memang targetnya UMK. Jadi lanjut. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, kalau dulu berdasarkan Undang-Undang PT, perseroan itu bentuknya adalah persekutuan modal, didirikan oleh minimal 2 orang. Nah, kemudian juga modalnya terbagi dalam saham. Jadi PT lama ini fokusnya unsurnya bersifat lebih dari satu pendiri. Kalau PT lama. Nah, kemudian ada terobosan baru di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi untuk perseroan itu diperluas pengertiannya. Yang pertama tadi yang seperti saya jelaskan itu adalah PT biasa. Yang berdasarkan Undang-Undang PT. Yang kedua yang tadi itu perseroan perorangan. Pendiriannya cukup 1 orang. 1 orang udah bisa ya? 1 orang udah bisa. Kemudian juga untuk pendiriannya tidak memerlukan akta notaris. Nah, kemudian untuk modal itu maksimal 5 miliar. Maksimal 5 miliar. Oh, berarti kalau lebih dari itu masuk kategori? Lebih dari itu masuk kategori di kegiatan usaha menengah dan besar. Dan itu biasanya dalam bentuk PT. Ya, berarti kalau PT perseroan perorangan ini sendiri dan target pasarnya itu UMKM. Dan dia ada di Undang-Undang Cipta Kerja munculnya ya? Munculnya awalnya di Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian untuk menjalankan amanat Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2021 itu diluncurkanlah bentuk entitas ini, perseroan perorangan melalui Permenkumham 21 tahun 2021. Permenkumham 21 tahun 2021. Tentang tata cara dan prosedur pendirian, perubahan dan pembubaran PT. Nah, kemudian juga peraturan ini telah dicabut. Dicabut? Sudah dicabut dengan Peraturan Menteri Hukum. Permenkum nomor 49 tahun 2025. Permenkum nomor 49 tahun 2025. Nah, itu udah ada dasar hukumnya ya. Payung hukumnya untuk perseroan perorangan. Oke, Kak Nay, tadi kan udah dijelaskan panjang tuh tentang perseroan perorangan. Mungkin Kak Nay bisa sampaikan juga beda dia ini apa ya? Kelebihan dia dibanding dengan PT. Kelebihannya dibanding dengan PT. Nah, pertama dari sisi pendirian ya. Nah, kalau PT itu kan tadi yang udah kita bahaskan Bang, PT itu minimal harus 2 orang. 2 orang. Ya kan? Nah, kalau perseroan perorangan cukup 1 aja. Sendiri pun boleh? Memang harus sendiri karena namanya kan perusahaan perorangan. Berarti tak boleh berdua ya? Tak boleh. Kalau ada berdua dia nanti pindah jadi PT. Nah, itu dari segi pendirian. Kemudian dari sisi modal maksimal itu 5M. Nah, kalau PT biasa kan itu maksimal modal itu ditentukan berdasarkan anggaran dasar. Minimal 50, maksimal berdasarkan anggaran dasar itu nanti akan dicantumkan. 5M tadi ya? Iya, kalau perseroan perorangan. Nah, kemudian untuk pendiriannya, kalau PT biasa itu kan harus melalui akta notaris, wajib, compulsory. Wajib kalau harus melalui tak ada akta itu tak boleh? Kalau PT biasa? Ya, PT biasa tak bisa ya? Tak bisa. Oke. Kalau tak ada pendirian melalui akta notaris itu tidak bisa didaftarkan di kementerian nanti untuk mendapatkan pengesahan. Oke. Nah, kalau untuk perseroan perorangan nggak perlu. Tak perlu. Tak perlu nih, tak mesti tapi kalau ada boleh. Tak usah. Tak usah lah, tak perlu ya. Tak usah berarti ya. Yang tak ada tak usah cari. Kalau udah dikasih mudah nggak perlu dibuat susah ya kan? Oh iya betul. Ini nih
sebagai wujud pemerintah memberikan kemudahan Oh, betul betul. bagi UMK. Nah, terus kemudian dari sisi pendaftaran, pengesahan. Pengesahan itu kalau persoalan perorangan dulu pendaftarannya, pengesahannya itu dalam bentuk sertifikat. Iya, betul. Ya kan? Iya. Nah, kalau PT itu dalam bentuk SK Menteri Hukum. Menteri Hukum yang mengeluarkan berarti. Ya. Tapi sekarang persoalan perorangan udah sama nih, Bang, sama kayak PT. Jadi pengesahan pendiriannya juga melalui SK, bukan sertifikat lagi. Udah berubah dia. Kalau dulu pakai sertifikat pendirian. Nah, kalau sekarang itu udah sama kayak PT biasa, pakai SK Menteri Hukum. Karena sepertinya ya yang saya tangkap kenapa berubah dari sertifikat menjadi SK. Nah, di lapangan itu kayak ada keluhan dari pemilik persoalan perorangan. Nah, ketika mengajukan pembukaan rekening ke bank, nah bank tuh tetap minta mana SK pendiriannya. Sementara kan mereka cuma adanya sertifikat. Nah, itu bank tuh merasa tidak firm dengan sertifikat itu. Karena menurut bank PT tuh punya SK. Maka dia akhirnya berubah. Jadi disamakan. Dibentuklah maksudnya diterbitkan juga SK Kementerian Hukum. Oh, berarti Menteri Hukum yang mengeluarkan SK untuk perorangan tadi. Oh, berarti udah sama lah mirip PT ya, ada punya SK sendiri gitu ya. Iya. Oke, banyak juga tuh ya bedanya. Malah lebih kalau dari sini mesti sendiri harus sendiri, terus maksimal 5M, tak perlu notaris, tak perlu akte notaris. Betul. SK juga dari Menteri Hukum tuh. Betul. Sangat dimudahkan sekali ya. Berarti UMKM tuh udah bisa daftar sebenarnya. Udah lumayan banyak juga yang daftar, Bang, di Kepri ini. Oh. Terus kalau ada yang nak minat nih, kalau ada orang-orang di luar sana tuh nak minat, nak buat, kira-kira syaratnya apa aja? Oh, untuk syarat karena memang persoalan perorangan ini diciptakan untuk tujuannya memberikan kemudahan bagi pelaku UMK. Syaratnya tuh tak banyak. Apa aja? Tak banyak. Jangan banyak ya? Tak banyak, tak mahal. Syaratnya pertama, cuman KTP. KTP yang nak mendirikan. NPWP. NPWP wajib nih. Nah, terus syaratnya umur yang mendirikan harus 17 tahun. Minimal 17 tahun. Atau sudah menikah. Dan menikah tapi tak 17 tahun tak apa. Minimal 17 tahun. Atau sudah menikah. Iya. Boleh jelaskan sedikit nih. Atau sudah menikah berarti kalau dia di bawah 17 tapi dia kawin? Boleh. Karena ketika kita sudah menikah itu maka kita dianggap sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum. Oke. Nah, terus yang utama banget itu adalah harus WNI. Oh iyalah, WNI. Jadi ditutup peluang kemungkinan WNA punya persoalan perorangan. Tak boleh WNA. Nah, ini salah satu bedanya juga dengan PT biasa. Nah, kalau PT biasa dibuka kemungkinan untuk pihak asing mendirikan PT, Badan Hukum, dalam bentuk PT PMA. Oke. Nah, kalau PT perorangan nggak bisa, harus WNI. Udah pasti tak bisa. Tak bisa, WNA tak boleh. Kecuali dia jadi WNI. Betul. Dia harus jadi WNI dulu harus ya. Jadi WNI dulu, demi bikin persoalan perorangan. Nah, terus kemudian juga syaratnya itu tadi 17 tahun udah, dia harus cakap hukum. Harus cakap hukum. Cakap hukum tuh paham tentang hukum berarti? Bukan. Jadi apa cakap hukum tuh? Cakap hukum itu adalah orang-orang yang tidak berada di bawah pengampuan. Apalagi itu? Nah, tidak berada di bawah pengampuan itu bisa jadi misalnya orang yang tidak memiliki sakit jiwa atau sakit mental. Nah, itulah maksud dari orang-orang yang tidak berada di bawah pengampuan. Oke. Nah, macam kita ini kan orang yang sehat secara akal. Yeah. Nah, kita dianggap cakap hukum. Oh gitu. Bukan paham hukum. Saya kira cakap hukum harus paham hukum sangat. Alah. Nah, itu agak berat kalau yang gitu ya. Intinya sehat secara mental dan fisik ya. Fisik tak sehat pun tak apa. Maksudnya kayak kalau orang disabel kan boleh lah, ya kan? Oke. Nah, kemudian setelah itu, setelah cakap hukum, umur 17 tahun, WNI, terus apa lagi tadi Bangnya udah? Minimal NPWP, KTP. NPWP, KTP. Oh ya, itu aja? Cuma itu aja? Iya. Nah, tunggu orang ya. Cuma itu aja loh, KTP orang pasti punya. NPWP apalagi pasti punya, tapi minimal 17 tahun. Atau sudah menikah. Ya. Di bawah 17 boleh, tapi kalau sudah menikah boleh. Kemudian ini wajib nih, warga negara Indonesia. Kalau yang di luar sana jadi nak buat ini harus jadi WNI dulu. Ya, Nah, kemudian harus cakap hukum.
Sama ini Bang, satu lagi tambah. Begitu mau daftar, siapkan dulu nama. Kan Nama harus ada nama nih. perseroan perorangannya. Oh, nama perusahaannya, nama Iya. perseroannya. Oke. Siapkan nama, tentukan kegiatan usahanya mau di bidang apa. Nama perusahaan dan kegiatan usaha di bidang apa? Betul. Oke, nama perusahaan itu ada ketentuan khusus tak? Nanti itu di sistem, begitu abang cek, abang tulis nih misalnya, abang bikin nama misalnya Berjaya Selalu Ya. berbahagia gitu kan. Nah, Berjaya Selalu Berbahagia. Nanti dicek input, nah dia itu nggak boleh sama. Kalau ketika sama akan ditolak. Tapi tak kalau boleh misalnya, sama. kalau misalnya tak sama, boleh lanjut proses selanjutnya. Tak boleh sama ini dalam satu frase, jadi banyak sih ini kan. Dalam satu kata atau dalam satu frase? Dalam satu frasa. Oh, berarti kalau misalnya sudah ada nih, sukses jaya selalu. Nah, saya punya Belum sukses gitu, boleh? boleh. Boleh. Walaupun sama-sama ada kata sukses Dia ya. tak boleh sama persis. Sama persis tak boleh ya. Tak boleh. Beda satu huruf, Beda satu huruf. misalnya berjaya selalu. Berjaya E-nya hilang, selalu dia. Nah, biasanya itu pun tak mau nanti dia. Oh, tak mau ya, karena agak terlalu mirip. Terlalu Rancu kan. Oke. Kemudian dari sini, tadi kan saya terpancing dengan nama perusahaan. Itu termasuk dengan logo dan segala macam. Oh, tidak cuma nama Itu aja. hal yang berbeda lagi ya. Beda lagi. Oke. Beda. Berarti yang penting siapkan nama perusahaan, kemudian dia bergerak di bidang apa. Misalnya kuliner atau yang lainnya harus jelas gitu ya. Nah, boleh. Terus untuk kegiatan usahanya kalau bisa dimasukkan tuh sebanyak mungkin yang terkait kegiatan usaha Bang. Jadi Oh, bisa. tak Boleh bisa. itu ya? Bisa. Jadi nggak harus cuma satu. Oh, boleh lebih dari satu? Boleh. Oh, mak bisa banyak ya. Abang input sampai capek pun tak apa. Oh, boleh juga ya. Oh, berarti boleh sebanyak-banyak, tak ada Boleh, batas boleh, ya. boleh. Jadi tuh bidang usaha tanpa batas, boleh nak masukkan macam-macam boleh di situ. Boleh. Oh, gampang sekarang ya. Ngapa saya tak tahu dari dulu saya buat perusahaan nih. Jadi CEO saya tak jadi PNS. Gaya deh CEO kan. Gaya dia boleh CEO. Oke. Jadi Kak naik. Nah, saya ulang sedikit ya. Tadi tuh persyaratannya tak banyak. KTP, terus NPWP, minimal 17 tahun atau sudah menikah, warga negara Indonesia, cakap hukum, dan jangan lupa siapkan nama perusahaan. Korang nak kasih nama apa perusahaan itu? Bunda lucu-lucu boleh juga. Atau bidang usaha juga tentukan. Jadi jangan kalian dah terbuat baru terpikir daftar cuma satu. Kemudian ternyata ada usaha lain nih. Tapi bisa tuh Bang kalau misalnya bisa. terlupa. Nanti ajukan perubahan. Oh, nama dia perubahan. Perubahan. Oh, bisa. Ajukan Betul, ada perubahan. Tambah lagi kegiatan Tambah usahanya. kegiatan. Nah, di perubahan itu hanya bidang usaha aja atau ada hal lain yang bisa dirubah? Ada hal lain yang bisa dirubah. Oke. Tuh, jangan lupa ya, catat ke orang, boleh saya ulang lagi tadi, KTP, NPWP minimal 17 tahun atau sudah menikah, kemudian warga negara Indonesia, cakap hukum, dan menyiapkan nama perusahaannya serta bidang usaha apa yang mau dijadikan restoran perorangan tadi. Oke lah Kak Nay, semput juga ya. Udah lama juga nih, dah kode-kode dari sebelah tuh, dari belakang dah kode-kode, tekak juga dah agak kering. Nah, biasa kami ada nyiapkan juada-juada lah di sini. Mungkin boleh masuk. Juada tuh apa ya? Makanan. Makanan. Oke, talent boleh masuk. Talent kita nih kadang suka berubah-ubah. Kadang dia cantik, kadang dia laki, kadang dia perempuan. Nah, tergantung kondisi yang ada. Terima kasih. Makasih Kak Nay. Boleh lah. Ini kan tahu lah nih apa benda. Tahu lah. Teh tarik kan? Bukan. Iya betul. Minum dia teh tarik. Benda depan yang hijau-hijau nih. Tahu tuh kue apa? Tepung goma. Betul. Nah, ini kue khas orang Melayu. Ini namanya tepung goma. Karena tahu tak tuh dibuat dari apa tepung goma tuh? Ketan. Dan ngapa dia? Betul. Betul ya? Ya, dan kenapa disebut tepung goma? Jadi macam budak kecil berbedak tuh kan? Ya kan? Ya betul. Kecil-kecil kan kalau berbedak macam kayak gini kan tak betul. rapi. Jadi betul ini kue khas dari Melayu, Kepri. Dia tepung goma itu dari ketan, betul, dari beras ketan. Kemudian isinya kelapa disangrai. Terus bedak dia nih, goma dia, bedak dia ini dari kacang hijau disangrai. Betul. Kalau zaman kita kecil-kecil dulu kan kalau habis mandi tuh kasih kasih bedak banyak, tepung goma, bedaknya banyak. Jadi bilangnya tepung goma nih itu karena macam bedak nih banyak ditabur. Kemudian kita ada air, biasa ini air dah tahu semua orang lah, air teh tarik, kesukaan kita semua. Oke lah karena boleh lah dicoba-coba sekali kita icip sedikit sambil kita
lanjut ya. lagi podcast. Boleh sambil minum ya. Yang di rumah minum sendiri, dah tak puasa, boleh. Oke. Sambil makan tak apa kan? Mau coba dulu boleh. Saya dengar ni enak, sedap loh. Oke, lanjut ya. Boleh. Maknanya, tadi kan kita udah bahas tata syarat persyaratan jadi untuk mendaftar perseroan perorangan tadi. Nah, kalau lah sambil lepas nih, misalnya saya nak daftar nih, macam mana caranya? Saya harus buat apa? Saya harus kemana? Saya harus apa yang harus saya buat nih untuk daftar perseorangan tadi? Oke. Tadi kan sambil makan ya? Boleh lanjut. Tadi kan persyaratannya udah tahu apa aja. Sudah dipastikan persyaratannya memenuhi. Terus juga udah tahu nanti namanya mau nama apa, udah tahu kegiatan usahanya apa. Langsung aja akses portal AHU. Portal AHU. Iya, pendaftaran secara online ya. Pendaftaran secara online. Akses portal AHU itu di laman layanan.ahu.go.id. Nah, kemudian nanti di situ akses, terus kemudian pilihlah menu perseroan perorangan. Pilih menu perseroan perorangan, terus pilih pendirian. Nah, setelah Abang pilih pendirian, Abang proses selanjutnya bayar PNBP. Oh, tunggu stop. Sebelum sampai ke situ. Sebelum sampai ke PNBP tadi. Berarti ini cara daftarnya kalau dari online gini dari mana aja bisa? Bisa dong. Bisa dari Pokok Jambu bisa juga berarti. Nah, dari tepi pantai, tiba-tiba bisa ya. Bisa. Terbayang nak buat perusahaan lah, nak jadi CEO lah. Betul ya? Bisa. Tadi buka apa? layanan.ahu.go.id. Terus pilih perseroan perorangan, pilih apa tadi pendaftaran? Iya. Pendaftaran. Pendirian. Terus, tinggal isi lah tuh ya, isi upload biasanya ya. Isi deh nanti, pilih dulu pendirian, terus nanti Abang ambil lagi menu PNBP, pembayaran PNBP. Nah, setelah PNBP, ini nih syarat untuk maju ke proses selanjutnya. Nah, nanti ketika sudah ambil menu PNBP, terus melakukan pembayaran, sama sistem akan terkonfirmasi pembayaran berhasil. Nah, barulah nanti Abang input data, terus kemudian nanti data yang dari input dikirim di web tadi. Kirim web tadi nanti ada tuh, dia ada arahannya lah, bisa lah tuh Abang kirim. Nah, nanti data yang tadi udah dikirim, tapi pastikan yang yang diinputnya datanya sudah benar. Benar, sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan nanti nama sama bidang usaha segala macam. Setelah ini pastikan benar, kirim. Nah, nanti yang dikirimkan ini dia dalam bentuk pernyataan pendirian. Dalam bentuk pernyataan pendirian yang harus dikonfirmasi. Konfirmasi oleh si pendiri. Nah, jadi dia akan mengkonfirmasi. Jadi dia semacam kita tadi input apa, inilah data dia. Betul tak ini? Mau pendiriannya seperti ini, nama segala macam. Itu mirip-mirip kita daftar CPNS lah ya. Betul. Jadi nanti kita konfirmasi. Nah, jangka waktu untuk konfirmasi pernyataan pendirian ini adalah 7 hari. 7 hari juga ya? 7 hari sejak pengajuan. Sejak pengajuan ya, bukan setelah, tapi sejak. Beda, sejak dan setelah itu kan berbeda kalau dalam hukum. Iya. Jadi sejak. Nah, begitu lewat 7 hari, pengajuan akan dianggap kadaluarsa kalau tidak dikonfirmasi oleh pendiri. Oh, berarti kalau tak konfirmasi apa yang dah kita daftarkan tadi itu kadaluarsa. Ulang lagi dari awal. Saya kira bakal otomatis dia tidak terdaftar gitu, ya. Berarti ada proses di mana kita harus ngecek atau kita cross check lagi dari yang udah kita daftar tadi. Kita input dan kita isi tadi. Kita dikasih waktu 7 hari untuk konfirmasi. Kalau sudah, kita tinggal konfirmasi gitu ya. Kita konfirmasi. Nah, setelah konfirmasi. Bentar, saya potong sedikit. Apa tuh? Itu maksimal 7 hari. Kalau saya 1 jam boleh? Boleh lah. Begitu langsung. Begitu udah kan lagi di Pokok Jambu nih kan. Lagi santai. Oke lah nih. Gitu. Kan, boleh ya? Kalau CEO tak sibuk kan. Banyak suruh-suruh anak buah kan. Bisa langsung klik. Betul. Langsung klik konfirmasi setuju. Nah, selang itu nggak berapa lama nanti SK pendaftaran pendirian itu bisa di-download. Langsung? Iya. Langsung? Iya.
Oh, agak canggih ya, Cepat canggih ya, ya, cepat cepat kan? sekali. Walah, dalam baru duduk pokok jambu tiba-tiba jadi CEO, agak aneh ya, agak cepat tadi ya. Oke, Kak, nah, berarti begitu kita konfirmasi, apa namanya, di saat yang bersamaan juga dalam tak waktu lama lah langsung jadi SK tadi. Iya. Pertanyaan saya, kalau seandainya udah jadi SK, ada yang tersalah? Ada yang salah. Ah, Nah, itu nanti ada tuh di menu dia, Bang. Menu di dalam layanan itu. Atau nanti Abang bisa kalau terjadi misalnya kesalahan terkait SK, Abang bisa konsultasi. Sekarang kita itu terpusat namanya BU Line Service. BU layanan service. BU Line Service. BU line service. Nah, di BU Line Service itu jadi dia membawahi terkait badan hukum, badan usaha, Oh, ya. kemudian oke. ada apa namanya beneficiary ownership, yayasan juga. Jadi terkait kalau misalnya ada kendala ataupun permasalahan terkait yayasan, PT, bahkan CV juga, badan hukum, badan usaha. Intinya di situ ya. Di situ. Konsultasi di Konsultasi BU itu line. langsung dari pusat ya, si pusat. Oke. Tadi Kak Nay sebutkan kita isi, kemudian ada kita perlu buat akun apa tidak nih? Apa langsung aja? Justru tetap harus punya akun. Awal sekali kita harus punya akun. Berarti pas kita buka layanan .ahu.go.id buat akun dulu kan? Iya, buat akun. Kemudian nanti dari yang kita upload tadi ada salah. Mau kita perbaiki sebelum konfirmasi berarti. Pada saat kita dapat lembar yang tadi apa tadi itu? Cross check itu? Pernyataan ya. Ya. Nah, itu berarti kita disuruh ngecek kan nih, Iya. betul tak nih yang kita upload, ada sesuai tak dengan yang entah KTP tetangga kita uploadnya salah bisa aja kan? Betul. Nah, disitulah betul kita bisa perbaiki. Nah, di situ kita bisa mengecek kembali. Oh, bisa diupload ulang kalau salah. Iya, nanti kalau misalnya nanti di menunya karena ini kan apa namanya aplikasinya kan baru berubah nih Bang, dari yang aplikasi lama ke aplikasi baru. Iya. Nah, kalau seandainya di aplikasinya itu tidak belum mensupport, nah itu tadi saya bilang, Abang bisa coba lewat ke BU Line Service. Oh, berarti kalau misalnya ada kendala intinya ke BU Line Service itu ya. Betul. Itu kontak langsung dari pusat itu ya yang akan membantu kawan-kawan semua. Oke, tadi kita nak daftar kan, udah siapkan berkas. Kemudian gitu lah ya, kita tadi tuh duduk dekat pokok jambu nih, terbayang nak buat berkas lengkap. Nah, di Kak Nes singgung, ada yang nak dibayar, PNBP. Ini yang selalu jadi pertanyaan lah, atau di luar sana kira-kira ini ngurusnya mahal tak terus nak buat perusahaan ini bayarnya kemana gitu, lewat siapa? Nah, tolong Kak Nes jelaskan PNBP tadi itu berapa kita harus bayar ke negara untuk bisa mendirikan perusahaan. Iya, PNBP itu kan pendapatan negara bukan pajak ya kan Bang? Iya, betul. Nah, PNBP-nya ini murah Bang, murah betul? Murah? Cuma 50.000. Betul sikit. Betul sikit. 50.000. 50.000. Betul tak tu? Abang duduk dekat mall, duduk dekat kopi-kopi yang mahal tuh, sekali tegur habis 50.000 kan? Lebih kan? Lebih kan? Lebih. Ini bayar sekali aja untuk selamanya. Jadi saya CEO nih kayak ini. 50.000 dengan 50.000 korang dah bisa jadi CEO. Korang daftar tuh. Asal syarat tadi lengkap ya. Korang daftar bisa jadi CEO tuh ya. Bisa. 50.000. Tuh. PNBP-nya. Hanya dengan 50.000 PNBP, penerimaan negara bukan pajak, itu artinya store langsung tuh biasanya. Store langsung. Nanti pakai ada kode billing Bang. Kode billing ya. Biasa kode billing itu langsung ke negara, tak lewat orang lain, tak pakai perantara langsung. Begitu tadi dah kalian store, dapat kode billingnya, dapat apa namanya, bukti store ya, biasa itu. Kode billing, nanti kode billing, bukti store, nanti itu nanti yang akan dimasukkan itu untuk yang verifikasi pembayaran. Untuk verifikasi pembayaran. Baru bisa melanjutkan ke tahapan yang lain tadi ya. Berarti tadi saya ulang lagi. Kalian buka layanan .ahu.go.id, kemudian buat akun, isi segala macam, kemudian ada tadi pembayaran PNBP ya. PNBP. Bayar itu diupload apa otomatis ya? Kenapa tuh? Diupload ya? Oh, enggak, nanti dimasukkan masukkan kode. Masukkan kode yang kalau kalian udah bayar tadi, baru kalian bisa upload KTP KK yang lain-lain tadi ya. Jangan lupa 50.000 aja. 20 itu murah, bukan tak murah, bisa jadi CEO orang. Macam di racin-racin itu. Oke, jadi tadi cuma dengan 50.000 kita sudah bisa daftar. Dan caranya juga tak susah, mudah sangat mudah. Korang tadi cukup siapkan berkas, kemudian masuk ke layanan .ahu.go.id tadi, buat akun, kemudian bayar 50.000.
baru masukkan kelengkapan, dikasih waktu 7 hari. 7 hari untuk konfirmasi sudah sesuai atau belum dengan data yang engkau orang naikkan, engkau orang masukkan. Nah, kalau ada dalam 7 hari engkau orang tak terlupa atau tak konfirmasi, itu ulang dari awal gitu kan? Kadaluarsa namanya, ulang dari awal lagi. Kalau kadaluarsa balik. PNBP tadi macam mana? Angus. Angus Dan ya. PNBP itu sifatnya ketika sudah terbayarkan, dia tidak bisa diulang pakai. Dia kalau udah terbayar tak bisa ulang pakai. Jadi ingat tadi ada waktu 7 hari untuk orang kresek-kresek lah ya, jangan sampai terlupa, jangan sampai salah juga lah. Jadi kalau bisa sebelum di-upload tuh atau sebelum didaftarkan dilengkapin dulu. Dicek satu-satu. Kalau udah konfirmasi langsung dapat SK, langsung jadi CEO. Udah bisa lah orang pamer ke calon mak mertua itu. Mak, saya udah jadi CEO sekarang. Oke lah. Agak naik. Ya. Jadi targetnya tadi kan ini untuk UMKM. Untuk UMKM. Jadi mungkin mempermudah UMKM untuk memiliki kegiatan usaha dan berbadan hukum legal lah ya. Dan itu banyak manfaatnya. Jadi untuk pelaku-pelaku UMKM di luar sana, udah tak usah ragu lagi, tak usah pening, tak perlu buat PT. Kalau dulu kan buat PT 2 orang, harus nyari orang lain, harus cari modal yang lumayan juga kan. Minimal 50 juta. Banyak ya kalau buat PT itu 50 juta. Ini 50 juga. Cuma dia beda nol aja. Itu nolnya banyak. Ini nol cuma ada 50.000 aja. Dengan PNBP yang semurah itu, orang pelaku-pelaku UMKM bisa daftar. Jadi usaha-usaha yang kalian punya itu sudah berpayung hukum lah ya. Udah legalitasnya udah ada dan bersertifikat pula. Nah, jadi mempermudah. Itu juga bisa menaikkan level UMKM orang, bisa juga. Bahkan mungkin bisa lebih nilai jualnya lebih tinggi lagi ya. Betul. Jadi kapan lagi jadi CEO dengan 50.000? Oke lah Kak Nai. Ternyata mudah ya nak buat perusahaan ini sekarang. Gampang kan? Gampang betul lah pokoknya. Tadi kan Kak Nai sudah jelaskan panjang lebar tentang tata cara buat perusahaan sendiri, perseroan perorangan tadi. Nah Kak Nai, ini biasa kami ada buat lempar pertanyaan nih ke netizen. Nah, tapi bukan netizen yang julid. Pertanyaan banyak nih, ada 3.000 lebih pertanyaan, tapi tak mungkin kita baca semua ya. Harus kita singkat-singkat aja, panjang waktu nanti. Sudah kita kumpulkan ada 2 pertanyaan. Yang pertama saya mesti baca dulu nih, dari @Zafira270713. Zafira270713. Dia nanya, apakah perseroan perorangan bisa di-upgrade jadi perseroan terbatas? Apakah perseroan perorangan tadi bisa jadi, dia mungkin mau naik kelas nih, entah mungkin usaha dia maju kan. Nah tadi usaha atas 5M mungkin dapat kan, dia nak upgrade, bisa apa tidak? Nah ini juga salah satu kemudahan ya di perseroan perorangan. Nah berdasarkan Permenkum 49 tahun 2025 itu dimungkinkan Bang. Memungkinkan sekali dimungkinkan. Ya? Dibolehkan ya? Boleh, jadi naik dari perseroan perorangan berubah ke perseroan terbatas. Tapi harus ada syarat tertentu yang dipenuhi. Apa tuh syaratnya? Pertama, harus 2 pendiri dong. Berarti harus nambah 1 orang? Harus nambah 1 orang. Karena kan konsep dari perseroan terbatas itu adalah minimal 2 pendiri. Ketika dia mau berubah dari perseroan perorangan ke perseroan terbatas, maka harus memenuhi persyaratan 2 minimal pendiri. 2 pendiri. Berarti dua. Kalau tadi suami istri boleh berarti. Tadi yang pertama yang perorangan punya suami istri, kalau dalam hukum ketika dia punya perjanjian perkawinan, maka itu kan pisah harta. Boleh. Boleh. Tapi ketika dia tidak punya perjanjian perkawinan, nah itu dianggap dia satu entitas. Berarti itu tak bisa. Bisa. Jadi harus cari rekanan lain. Cari yang lain. Cari yang lain nih rekanan ya. Rekanan ya. Jangan nambah yang lain ya. Oke. Nah, kemudian juga dari sisi modalnya nih. Nah, kalau dia tadi kan maksimal 5M nih kalau perseroan perorangan. Kayak Abang bilang tadi lah, ternyata dia udah di atas 5M. Bisa dia. Kalau dia di bawah 5M tapi dia mau upgrade istilahnya dia jadikan PT bisa? Bisa, tapi ya lebih diutamakan itu untuk perseroan perorangan. Oh gitu. Tapi intinya dia bisa untuk naikkan dari perseroan perorangan ke PT. Nah, terus juga nanti
untuk pendiriannya mengikuti pendirian di perseroan terbatas. Jadi Pendirian harus di pakai akte perseroan notaris, terbatas. Bang. Ya. Oh, berarti dia nambah tadi akte notaris. Jadi dia harus pakai akte notaris nanti untuk pendiriannya, perubahannya dari perseroan perorangan ke perseroan terbatas. Oh. Harus melalui akte notaris. Berarti Macam itu. intinya kalau dia mau naikkan ke PT bisa. Bisa. Tuh bisa tuh ya. Siapa tadi? @zafira270713. Kemudian yang kedua, nama budak-budak sekarang ini susah sangat baca. Cantik-cantik kan nama dia kan? Susah. Cantik juga sih. Yang kedua @d Allahu Akbar DHMSDH Dermawan. Mungkin kayaknya Dimas Dermawan nih kayaknya nih. Macam kenal. Sering lihat perseroan perorangan itu cuma modal Rp50.000. Tapi beneran kayak gitu atau cuma clickbait pin? Tadi udah jawab sebenarnya, cuma mungkin bisa bertegas lagi. Iya. Intinya 50.000 itu betul tak? 50.000 itu betul. Hanya dengan bayar PNBP 50.000 untuk pendirian perseroan perorangan. Hanya 50.000. Nah, kalau untuk modalnya, ya modalnya bebas, maksimal 5M. Tapi kalau untuk pendiriannya, pembayaran pendirian PNBP-nya itu cuma 50.000. Tadi itu agak skip betul. Antara pendaftaran dengan modal tuh dua hal yang beda. Iya. Pendaftaran 50.000 tadi untuk kita daftar. Hanya dengan 50.000 kita tidak bisa daftar perusahaan. Kalau modal bebas ya? Bebas. Tidak ada. Maksimal 5M. Bebas tadi 0 pun boleh? Janganlah. 5.000 boleh? Boleh, tapi tapi taklah 5.000 juga ke orang nih. Macam tak modal betul. Tadi bisa bayar pendaftar 50.000, masa modalnya 5.000? 51.000 boleh? Berapa? 51.000. Lebihkan 1.000. Jadi intinya pendaftarannya 50.000, modalnya bebas. Terserah orang maksimal dari 5M. Maksimal 5M. Kalau orang ada lebih 6M, 5M aja. 1M-nya simpan tuh ya. Oke, cuma dua pertanyaan yang udah kita saring, karena kalau banyak nanti susah, panjang waktu. Soalnya orang tapi kalau orang nanya, boleh langsung ke kita, mungkin di IG juga boleh, DM di IG, atau mungkin dari Ahu ada ini kontaknya sendiri. Ada. Jadi kalau seandainya dari masyarakat di luar sana yang tertarik ingin mendirikan perusahaan perorangan, dan dari penjelasan ini maksudnya udah bisa bikin sendiri, ataupun ketika mau pendaftaran secara online mengalami kendala, bisa datang langsung ke kantor wilayah Kementerian Hukum. Boleh datang terus langsung juga kita ada mall pelayanan publik di Tanjung Pinang. Terus kalau untuk daerah Batam juga ada di MPP Batam. Nah itu kita ada petugas helpdesk-nya. Nanti akan dibantu oleh petugas helpdesk untuk proses pendirian. Kalau seandainya mengalami kesulitan dalam pendirian, nggak paham atau gimana, datang aja nggak apa-apa. Nanti dibantu oleh petugas helpdesk kita. Oke, jadi kalau orang bingung, orang tak tahu, bingung lah intinya, bingung nak cara daftarnya, boleh datang ke sini, ke Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau boleh. Kita ada helpdesk layanan Ahu, kemudian ada di MPP Tanjung Pinang juga ada. Itu dekat tepi laut, salah ya, dekat tepi laut, arah ke Melayu Square tuh ya, itu ada juga kita di situ. Kemudian untuk yang di Batam kita juga ada. Kita ada di Mall, kalau dulu namanya Mall Sumatera Sumatera Convention Center, MPP. Itu di dekat Batam Center, nggak jauh dari Mega Mall. Tak jauh dari Mega Mall. Kalaupun juga susah atau jauh nak kesini, IG boleh, di sosmed kita boleh, silakan aja nak. Bertanya di DM boleh, sangat boleh sekali. Kita buat kemudahan, jangan bikin susah. Apalagi sekarang udah bisa jadi CEO kan. Oke lah Kak Nai, kalau udah bicara soal CEO ini, tak terasa waktu panjang. Sebenarnya masih banyak, cuma karena keterbatasan waktu juga, jadi kita harus singkat mungkin lain waktu kita bahas hal lain. Kayaknya agak seronok bicara sama Kak Nai ini. Boleh tak request dia aja lagi narasumber nanti? Seronok ya? Seronok. Dalam tak dengar ya? Oke lah Kak Nai. Apa harapan Kak Nai ini terhadap perseroan perorangan ini, khususnya di Kepulauan Riau ini? Oke. Harapan ke depan sih, perseroan perorangan ini kan merupakan bentuk entitas baru yang dibentuk sebagai negara hadir untuk memberikan perlindungan dan kemudahan bagi usaha mikro dan kecil dalam melakukan kegiatan usahanya kan, dengan adanya pemangkasan persyaratan, kemudahan proses pendirian. Nah, kemudian juga Kementerian Hukum itu udah berkolaborasi dengan kementerian terkait
kemudian mitra misalnya seperti Kementerian Sosial. Nah, Kementerian Sosial terkait dana bansos nih Bang. Jadi Bansos. kadang nih ada orang agak takut mendirikan persoalan perorangan, takutnya kalau dia mendirikan persoalan perorangan yang tadinya dia dapat dana bansos jadi dicabut. Jadi dicabut. Nah, kita udah koordinasi dengan Kementerian Sosial bahwa itu tidak akan kehilangan haknya. Oh, Jadi, berarti mereka kalau tetap- udah punya perusahaan sendiri ini tak akan kehilangan hak di bansos Iya, tadi jadi ya? misalnya karena sebelumnya dia sudah menerima Hmm. bantuan sosial, nah ketika dia mau mendirikan persoalan perorangan, bantuan sosialnya tetap tidak hilang. Oke. Dia tetap berhak. Nah, jadi jangan takut untuk bikin persoalan perorangan. Terus juga untuk kemudahan pajak juga untuk persoalan perorangan itu sampai saat ini pajaknya itu sebesar 0,5%. 0,5%. Dan Kecil itu berlaku selama 3 tahun. 3 tahun. Sejak pendirian. Sejak SK keluar. Betul. Sejak SK terbit. Nah, kemudian juga ketika kita punya kegiatan usaha entitas tertentu berbentuk badan hukum, nah itu kan berarti menimbulkan adanya kepastian hukum, jaminan hukum. Nah, kepastian dan jaminan hukum itu menimbulkan apa? Menimbulkan kepercayaan. Kepercayaan kepada pihak lain untuk mau bekerja sama dengan kita. Iya, betul. Ya, memberikan kenyamanan pada pihak lain bahwa mereka melakukan kegiatan usaha yang firm dengan pemilik persoalan perorangan. Untuk itu, saya mendorong para pelaku UMK untuk melegalkan kegiatan usahanya dengan bentuk badan hukum persoalan perorangan. Seperti itu, Bang. Nah, itu sudah waktunya lah ya. Jalannya udah mudah semua. Udah saatnya lah orang pelaku UMKM ini mendaftarkan lah ya. Betul. Badan usaha tadi badan hukum ya jadi badan hukum menjadi perseroan perorangan. Nah, dengan sendiri pun sudah bisa daftar. Syaratnya mudah, tadi kan catat lagi nih, WNI, terus KTP, NPWP, 17 tahun atau sudah menikah. Kemudian cakap hukum. Nah, jangan lupa nama. Jangan korang daftar tak tahu nama. Nama tuh pikir betul-betul, elok-elok pikir, jangan sembarang. Kalau udah jadi dekat SK tuh nak rubah susah lagi. Bisa, tapi kan agak repot. Nah, kemudian jenis usaha itu ditentukan. Kalau bisa lebih dari satu, tapi ya yang masuk akal aja lah. Yang korang ini usaha dia apa aja, jangan semua korang nak korang juga nak terbang, berenang, semua nak korang masukkan. Jadi yang tapi boleh, bukan tak boleh, boleh aja kalau itu. Kemudian siapkan PNBP 50.000, daftar tadi di layanan.ahu.go.id. Kalau bingung boleh korang datang ke sini ke kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, itu Jalan Dayang Keboja dekat kilometer 14 lah, dekat Senggarang situ. Atau tadi di mana? Di MPP Pinang dan MPP Batam. Nah, di Batam bisa ke Batam, nah di Pinang juga bisa. Kalau mungkin jauh ke sini bisa di MPP di Pinang. Kalaupun yang terhalang jarak, boleh DM ke kita, boleh. Pasti kita lihat admin di belakang nih cepat tanggapnya nih. Kemudian itu aja, karena ada lagi yang nak sampaikan, mungkin mengajak ayo UMKM selain daftar boleh taruh barang kat sini juga. Kami promosikan, betul. Nah, jadi pelaku UMKM kalau nak kami promosikan boleh letak barang kat sini. Nanti kita mana tahu makin luas kan. Ini ditonton sampai dunia luar nih. Dunia dalam, dunia luar negeri orang bisa nonton ini ya. Oke lah Kak Nay. Terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke sini. Saya tahu Kak Nay sibuk sekali ya. Sibuk karena mungkin nanti kita bisa podcast tersendiri ya. Lagi sibuk menjalankan hobi. Iya. Kalau korang tahu, ini wanita gagah perkasa ini sibuk ya Kak Nay. Sibuk melarikan diri sebenarnya ya. Hobi melarikan diri. Beliau ini baru aja balik, baru habis cuti sebenarnya kan. Nah, disempat-sempatkanlah ke sini. Berkunjung di kita, bersembang di kita. Terima kasih Kak Nay. Sama-sama, terima kasih atas kesempatannya Bang. Yang orang kalau jumpa-jumpa jalan tegur. Kak Nay ini dia sering berkeliaran sebenarnya. Di pagi-pagi, di sore-sore. Korang pasti jumpa lah. Jangan lupa tegur. Tapi jangan daftar perseroan dengan kakak nih, tak bisa. Tapi kalau minta dia tanya-tanya dia boleh. Boleh. Oke, sebelum saya tutup biasalah ada pantun sedikit. Jangan lupa yang di belakang ya. Jangan lupa apa tadi? Ewa. Oke. Duduk melamun banyak berangan. Ewa. Banyak kerja janganlah malas. Ewa.
Mari daftar perseroan perorangan, jadi CEO UMKM naik kelas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Sembang Hukum berikutnya. Sembang Hukum. Apa tuh? Terima kasih. Jumpa lagi.